Bima dan Elena. Keduanya tentu saja memberikan senyum bahagia dan kemesraan palsu di depan banyaknya orang yang hadir. Rasa pegal dan keram mulai menyerang kaki Elena. Senyum palsu yang awalnya sangat lebar kini lebih nampak seperti sebuah ringisan. "Bocah tengil, muka kamu kenapa? Kebelet," bisik Bima pelan, takut kalau-kalau orang mendengarkan percakapan mereka. "Gak apa-apa, cuma kaki saya pegal banget dari tadi." "Manja banget sih, baru juga 1 jam berdiri." Elena mencubit lengan Bima dengan mata melotot horor. "Ini gara-gara saya pakai heels ketinggian, Pak. Kan Bapak yang pilihin sepatu sialan ini buat saya." Bima mengadu pelan, lalu kembali berpura-pura tersenyum saat beberapa tamu undangan menoleh kepada mereka. "Kamu jangan nyalain saya dong. Salahin tinggi badan kamu yang gak setara sama saya." Elena mencebikkan bibirnya kesal. Emang salah saya kalau saya pendek? Bapak aja tuh yang ketinggian. Badan manusia kok bisa kayak galah gini? Kamu itu bisa gak sih gak ngelawan saya? Sekali saja." Geram Bima kesal. Pembicaraan ini jelas akan membuat dia kembali darah tinggi jika terus dilanjutkan. "Enggak," jawab Elena singkat dengan tatapan masih mengarah ke depan, ke arah para tamu undangan yang hadir. Setelah berbagai rangkaian acara selesai, Bima memutuskan menghampiri Arga dan Reddy yang sedang berdiri sambil menyesap minuman tepat di pinggir panggung hiburan. Keduanya terlihat tampan dengan balutan tuxedo berwarna hitam yang sama. Sementara Elena memutuskan untuk mengistirahatkan kedua kakinya di salah satu meja kosong yang berada di pojokan yang memang tidak diduduki oleh tamu. "Thanks, kalian udah pada datang," ucap Bima sambil memeluk Arga dan Reddy bergantian. "Jadi mana istri lu, bro? Kok gak diajak ke sini sih? Kan kita mau kenalan, iya nggak?" ucap Reddy sambil menyenggol bahu Arga untuk meminta persetujuan. "Iya nih, kita berdua belum dikenalin sama Elena. Jadi, sekarang kenalin lah. Tenang aja, kita nggak akan macem-macemin dia kok," goda Arga. Bima menonjok kecil dada Arga. "Lo pikir gue percaya? Gue tahu kalian berdua kayak apa. Playboy macam kalian mesti gue jauhin dari bocah polos macam Elena." Bima menyesap sedikit minuman di gelasnya. "Kayaknya gue mulai mencium aroma-aroma posesif di sini, ga?" sindir Reddy sambil berkedip ke arah Arga. "Lo bener, Red. Gue juga." Bima mendengus sebal lalu mendorong kecil bahu Reddy kesal. "Lo pikir lo Roy Kiyoshi apa?" Arga dan Reddy saling berpandangan lalu serentak tertawa melihat ekspresi wajah Bima yang kasar. Sangat menyenangkan membuat Bima marah hanya dengan hal kecil seperti ini. Dan itu memberi kesenangan tersendiri bagi Arga dan Reddy yang entah kenapa sangat menyukai jika membuat Bima kesal karena ulah mereka seperti sekarang. Kembali kepada El yang sedang memijit kakinya yang pegal. Sesekali ia meringis karena merasakan efek akibat heels 15 cm yang ia pakai demi bisa terlihat sama si tingginya dengan manusia kutub yang sekarang menjadi suaminya. Sejak tadi El hanya menggerutu tentang bagaimana mengesalkannya si manusia kutub ketika memaksa ia memakai heels terkutuk itu selama pesta. Tentu saja alasannya sangat membuat Elena kesal. Si manusia kutub itu hanya berkata kalau ia tidak ingin orang beranggapan bahwa ia menikahi bocah di bawah umur jika El memakai sepatu dengan hak 5 cm yang sudah gadis itu pilih jauh-jauh hari. Padahal, heels cantik bertali bening itu sudah Elena incar selama setahun terakhir dan akhirnya ia mampu beli setelah ia akan menikah. Tetapi, kenyataannya lagi-lagi tidak seindah khayalan bagi Elena. Jika memikirkan hal itu, rasanya El ingin menangis sekencang-kencangnya.
Akhirnya Elena menidurkan kepalanya di atas meja sambil membayangkan heels impiannya yang kini hanya bisa tersimpan rapi di dalam rak sepatu miliknya di rumah. "Hai El," suara laki yang terdengar familiar masuk ke dalam pendengaran Elena. Sontak El segera mengangkat kepalanya dari meja dan menegakkan kembali punggungnya di atas kursi. "Mas Andra?" "Hai," balas Elena agak kaku saat melihat lelaki yang menyapanya yang bahkan sekarang sudah duduk di sampingnya adalah Andra, anak Nyonya Hanin, sepupu Bima yang sekarang adalah saudara iparnya. "Kok kamu sendirian di sini? Bima mana?" Mata Andra tampak mencari-cari sosok Bima di penjuru ruangan. "Lagi ketemu sama teman-temannya di sana," ucap Elena dengan jari tangan menunjuk ke samping panggung yang diikuti oleh pandangan mata Andra. "Kok kamu nggak ikut?" Sekarang Andra kembali menoleh ke arah Elena. "Elena nggak enak mas, mending El di sini saja." "Bima nggak mau kenalin kamu ke mereka ya?" Selidik Andra dengan pandangan tajam yang membuat Elena sedikit agak panik. "Enggak, bukan gitu mas. Tadi Pak Bima mau ajak El, cuma aja El yang nggak mau soalnya kaki El sakit banget. Kelamaan berdiri tadi." Andra mengkerutkan kedua alisnya lalu berjongkok di depan Elena sambil menyingkap sedikit gaun pengantin yang dikenakan El dan mengangkat kaki kanan Elena ke atas pahanya. "Mas Andra ngapain?" Elena berusaha menjauhkan kakinya namun ditahan oleh kedua tangan Andra. "Diam bentar El, lihat, kakimu sampai bengkak merah kayak gini. Gimana gak sakit?" tegur Andra yang kini sudah melepas heels El lalu memijat kaki El yang bengkak. Elena meringis, menahan sakit karena sentuhan Andra pada kakinya yang bengkak. Kenapa ia sejak tadi tidak sadar bahwa kakinya bengkak begini? Dia mengira jika sakit pada kakinya hanya karena pegal, tapi ternyata kakinya sudah membengkak seperti kaki gajah karena heels terkutuk pilihan si manusia kutub menyebalkan itu. "Sakit El?" tanya Andra sambil memijit perlahan kaki bengkak Elena. El mengangguk, masih menahan sakit pada kakinya. Tanpa Andra dan Elena sadari, sepasang mata elang dengan sorot tak suka sedang mengintai mereka dari kejauhan. Bima yang melihat pemandangan Elena dan Andra yang tampak mesra di hadapannya menggenggam gelas minuman sebelum ia meletakkannya ke atas meja itu yang berada di sampingnya, lalu berjalan mendekati Andra dan Elena. Reddy dan Arga yang bingung melihat Bima yang tiba-tiba pergi ikut menyusul Bima. "Kalian ngapain?" Suara dingin Bima sukses membuat Elena terperanjat dan berusaha menjauhkan kakinya dari Andra. "Gak ngapa-ngapain kok pak," jawab Elena yang masih terlihat kaget. Andra hanya diam lalu berdiri menatap Bima dengan sorot mata yang jauh lebih dingin dibanding Bima. Bima yang merasa ditantang berjalan mendekat dan berhenti tepat di wajah Andra. Matanya memindai sepupunya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, sebelum kembali menatap ke dalam mata Andra yang terlihat sama kesalnya dengannya. Bima merasa seperti seekor kobra yang telah dimasuki teritorinya oleh kobra yang lain sekarang. "Lo gak punya kerjaan lain selain gangguin istri sepupu lo sendiri?" tanya Bima dengan nada suara rendah. Andra tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. "Emang kenapa? Toh gue cuma kasihan sama ipar gue. Baru juga resmi nikah, udah dibiarin kayak gini." "Maksud lo apa?" Bima sudah mengambil ancang-ancang untuk memberi pukulan di wajah menyebalkan Andra, namun ditahan oleh Reddy dan Arga. Andra tertawa sarkas. "Jangan anggap gue gak tahu Bim. Gue tahu lo cuma mau manfaatin Elena buat mancing dia kembali. Cuma cara lo salah bro. Gue gak akan biarin lo bisa sama dia kalau jalan lo buat kembali sama dia itu dengan bikin Elena sakit." Bima yang mendengar itu sontak kembali berusaha melayangkan pukulan namun tetap ditahan oleh Arga dan Reddy. Sementara Elena sudah memegang Andra yang jauh bersiap menerjang Bima di saat yang sama. "Tahu apa lo?" Bima benar-benar kesal, ditambah lagi dengan adanya cengkeraman Reddy dan Arga di lengannya yang benar-benar membuat Bima naik pitam. "Sekarang gue tanya lo cinta sama Elena?" tanya Andra dengan emosi yang masih sama besarnya dengan Bima. Bima menghentakkan kedua lengannya,
membuat kedua pegangan Arga dan Reddy terpaksa terlepas. Urusan lo apa? Kalau gue gak cinta sama Elena, ngapain gue mau nikahin dia? Kalimat bohong itu terpaksa keluar dari mulut Bima demi bisa membungkam mulut sepupunya. Elena segera menengadai keduanya sebelum perhatian para tamu dan orang tuanya mengarah pada mereka. Cukup Pak Bima, Mas Andra. Elena menatap dua kobra agresif itu dengan marah. Kita masih di pesta, tolong jaga sikap kalian. Jangan kayak anak kecil gini. Kalian itu saudara, apa kata orang-orang nanti? Tambah Elena. Bima tertawa sinis. Makanya, kalau mau selingkuh, cari orang lain dong. Jangan sama saudara ipar lo sendiri. Nada bicara Bima sudah tidak formal lagi, karena kemarahan yang kini sudah mengambil alih logikanya. Jangan tanya kenapa Bima marah. Karena pria setinggi galah namun berwajah tampan itu juga tidak tahu sebenarnya apa yang membuat dia sekesal ini. Elena sendiri merasa sakit hati dan hanya bisa tertegun sembari menahan air matanya yang sudah berkaca-kaca. Elena berusaha tidak berkedip agar air mata itu tidak tumpah, setidaknya untuk saat ini. Hening sesaat. Gue gak nyangka, lo bilang lo cinta sama dia, tapi dengan terang-terangan lo nuduh lo istri lo sendiri selingkuh di depan teman-teman lo. Lo waras gak, Bim? Andra sudah kembali maju menantang Bima dan mendorong Elena mundur untuk berlindung di balik punggungnya. Bima melirik Elena yang berada di belakang Andra yang kini sudah menangis dan berusaha menyeka air matanya yang keluar. Dengan kasar, Bima meraih pergelangan tangan Elena kemudian menariknya untuk menjauh dari Bima. Sini kamu, perintah Bima masih dengan tangan yang menarik Elena. Baru berjalan beberapa langkah Andra sudah kembali mencegat mereka. Lo gak bisa maksa Elena buat ikut sama lo kayak gini, Bim. Ucap Andra seraya menahan dada Bima. Bima menggembaskan tangan Andra lalu menatap Andra dengan tajam. Gue berhak karena gue suami dia, bukan lo. Suami? Kalau lo emang suami dia, harusnya lo lebih bisa perhatiin Elena, bro. Bukan malah ninggalin dia di tengah pesta sendirian kayak gini. Lo tahu apa, Nyet? Gue tahu semuanya, Bim. Termasuk kaki Elena yang sakit karena kelamaan berdiri di pelaminan. Seru Andra dengan nada sedikit prihatin di dalam kalimatnya. Bima sedikit heran mendengar perkataan Andra. Lalu menatap Elena dengan sedikit merasa bersalah. Kaki kamu kenapa? Elena kembali menyeka air matanya. Gak apa-apa. Gak usah peduliin saya. Elena bergerak meraih heelsnya yang teronggok di lantai lalu menentengnya hendak pergi. Mas Andra, makasih tadi udah bantuin pijitin kaki El. Maaf gara-gara El Mas Andra jadi kena masalah begini. Tambah El tepat di depan Andra sebelum berlalu dengan kaki yang terpincang. Keempat pria tampan di sana hanya bisa memandangi Elena yang sekarang sudah masuk ke dalam lift sebelum Andra juga ikut pergi dari sana. Jangan pernah rendahin Elena di depan orang lain kayak tadi, karena gue gak akan tinggal diam. Ancam Andra sebelum ia beranjak keluar dari ballroom, hotel mewah tempat resepsi sepupunya itu. Bima hanya bisa menggeram marah dengan tangan terkepal saat melihat sosok Andra sudah mulai perlahan menghilang di balik kerumunan banyaknya tamu undangan. Terima kasih telah mendengarkan.